Bab 411 Jimat Boneka. Qin Haodong saat ini berada di puncak level ke-9 kekuatan tersembunyi, setengah langkah menuju level kekuatan tertinggi. Sementara itu, Hu Xiaoxian telah membuat kemajuan besar dalam kultivasinya dengan bantuan ramuan kultivasi roh, dia hanya berada di level ke-6 kekuatan tersembunyi. Jika mereka bertarung melawan ketiga kekuatan besar itu sendirian, kecil kemungkinan mereka akan menang. Qin Haodong, apa kabar, apakah kamu puas dengan semua yang aku berikan untukmu? Seorang pria tertawa dengan arogan dan muncul. Dia adalah bos geng Jade, Zhou Tianhu. Jadi, kamu adalah Zhou Tianhu. Bahkan dalam kasus itu, Qin Haodong masih terlihat tenang, tidak panik sama sekali. Kau benar, itu aku. Zhou Tianhu melangkah maju 2 langkah dan menatap Qin Haodong dengan ekspresi enggan. Kau mengacaukan adikku di kota Jiangnan, memukuli rekan-rekanku, dan merusak rencana pentingku, aku harus membunuhmu hari ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya bahwa Anda telah mendedikasikan diri untuk menjodohkan saya. Qin Haodong tertawa dan berkata, Zhou Tianhu, bagaimana Anda tahu bahwa saya akan berada di Burma? Zhou Tianhu berkata, itu mudah. Aku juga punya informan di kota Jiangnan. Grup Lin kekurangan batu permata giok mentah, dan kau pasti akan datang ke sini, mencari persediaan. Meskipun penampilanmu telah berubah, aku dapat mengetahui siapa sebenarnya tabib Tang karena kau telah menghilang sepenuhnya dari Jiangnan. Kemudian seorang praktisi medis Tiongkok menyembuhkan putra Jenderal Li Said. Aku tidak yakin, jadi aku memasang perangkap untukmu, dan kau langsung memakan umpannya. Benar sekali, itu persis seperti perangkap tak tahu terima kasih yang kau pasang untuk pria yang membesarkanmu. Qin Haodong bersikap ironis. Kau bilang Li Zong adalah umpannya, tapi kurasa dia tidak mendengarkanmu. Benar sekali. Li Zong menerima perintah dari orang tua itu. Setelah aku menyingkirkan orang tua itu, dia menyelinap keluar dan mencoba menyelamatkan tuannya. Saya tahu dia adalah seekor ikan yang lepas dari jaring, tetapi saya tidak menindaklanjutinya. Setelah memastikan Anda ada di Burma, saya mengirim seseorang untuk memberitahunya berita itu, dan memberitahunya bahwa orang tua itu dipenjara di dalam gua. Dia menggigit umpan itu dan menjadi umpan bagi saya untuk menarik Anda. Zhou Tianhu tertawa bangga dan berkata, bagaimana, bukankah itu jebakan yang bagus, kejutan? Qin Haodong sebenarnya setuju dengannya. Zhou Tianhu memang bajingan, tapi dia pintar. Qin Haodong pasti sudah tahu jika Li Zong adalah salah satu anak buah Zhou Tianhu. Zhou Tianhu melanjutkan, Qin Haodong, kau harus mati di sini hari ini, kurasa kau ingin tahu siapa yang akan membunuhmu, jadi izinkan aku memperkenalkan 3 petinggi itu padamu. Dia menunjuk ke arah pria berpakaian hitam di sebelahnya dan memperkenalkan, dia adalah kekuatan tertinggi dari Asia Tenggara, juga dikenal sebagai pedang tercepat, Leng Feng. Aku mengundangnya ke sini begitu aku mendengar bahwa kau cukup kuat sehingga dia bisa memenggal kepalamu. Leng Feng dikenal sebagai orang yang rakus dan bernafsu, oleh karena itu ia menerima ajakan Zhou Tianhu. Dia melirik Qin Haodong, lalu menatap Hu Xiaoxian, dan berkata dengan bangga, berikan wanita itu padaku, dan aku akan memberimu kematian yang layak. Sebelum Qin Haodong sempat melakukannya, Hu Xiaoxian menghentikannya dan berkata, jangan melamun, lihat dirimu sendiri, apa kamu tahu seperti apa rupamu, aku muntah setiap kali melihatmu. Wajah Leng Feng berubah muram. Dia segera bergerak, tetapi Zhou Tianhu menghentikannya. Jangan terpancing oleh mereka, Tuan, Anda bisa melakukan apa saja terhadap wanita itu asalkan Anda membunuh bocah gigolo itu. Leng Feng menahan amarahnya. Dia mendengus dan tidak menjawab Zhou Tianhu. Zhou Tianhu menunjuk Yakyu Yukime dan berkata, ini Yakyu Yukime, seorang ninja tingkat surga dari Nihon, juga seorang kekuatan tertinggi. Qin Haodong menatap Yakyu Yukime dengan senyum yang menggoda. Kau tidak perlu memperkenalkannya, kita sudah pernah bertemu, kita sudah berkomunikasi begitu dalam sehingga aku bahkan bisa mengingat beonya. Melihat Qin Haodong mengejeknya, wajah Yakyu Yukime berubah menjadi pembunuh. Sialan kau, aku bilang aku akan membunuhmu. Qin Haodong mengabaikannya dan menatap pendeta Tao yang berdiri di tengah. Jenggot dan rambut lelaki tua itu semuanya beruban, tampak berusia setidaknya 100 tahun. Jubah hitamnya membuatnya tampak seperti orang abadi yang tidak akan melibatkan dirinya dalam urusan vulgar sama sekali. Qin Haodong bertanya-tanya mengapa orang kuat yang tersembunyi seperti itu mau menyerangnya. Inti masalahnya adalah, Sang Taois telah mencapai level kedua alam kekuatan tertinggi. Setiap terobosan di alam kekuatan tertinggi bisa jadi sulit, jadi sebagian besar kultivator hanya bisa bertahan di level pertama sampai mereka meninggal. Pada saat yang sama, mereka yang berada di level kedua bisa jadi jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di level pertama. Bagi Qin Haodong, Taois tua itu merupakan ancaman yang jauh lebih besar daripada gabungan Leng Feng dan Yakyu Yukime. Dia bertanya, siapa ini? Zhou Tianhu tidak menjawab karena pendeta Tao tua itu sudah membuka matanya. Cahaya dingin bersinar di matanya dan dia memperkenalkan dirinya dengan tenang, Hei si dari sekolah Qin Yi.
Qin Haodong ragu-ragu sejenak dan bertanya, bukankah kamu penguasa sekolah Qinyi? Dulu aku yang bertanggung jawab, tapi sekarang Dao Xuan telah mengambil alih posisiku. Qin Haodong berkata, Tuan Heisi, kebetulan aku membunuh Dao Tong, salah satu murid sampahmu, bukankah itu sebuah kebaikan untukmu? Aku mengerti bahwa kau tidak ingin berterima kasih padaku, tetapi apakah kau benar-benar harus membunuhku? Mendengar nama, Dao Tong, Heisi mengeluarkan tekanan yang luar biasa dan menjawab dengan dingin, kau membunuhnya, dan aku di sini hari ini untuk membalas kematiannya dengan membunuhmu. Qin Haodong bertanya seolah-olah dia sangat terkejut, Tuan, Anda pasti telah melakukan kesalahan, Dao Tong telah melakukan segala macam kejahatan selama bertahun-tahun ini, dia melakukan eksperimen jahat pada manusia dan menyempurnakan pil pemelihara jiwa 5 elemen, bukankah dia pantas mati? Heisi berkata dengan nada membunuh, tidak, dia tidak melakukannya, dan bahkan jika dia melakukannya, kau tidak berhak menghukumnya, aku telah hidup selama lebih dari 100 tahun dan dia adalah anakku satu-satunya, tetap saja kau membunuhnya, tidakkah kau pikir kau pantas mati? Qin Haodong tidak tahu bahwa ketika dia pergi ke Burma, Dao Xuan membawa jenazah Dao Tong ke sekolah Qinyi. Tidak seperti yang diharapkan Dao Xuan, Heisi sama sekali tidak terlihat bahagia. Pria tua itu menangis terseduh-seduh. Ternyata Dao Tong adalah anak haram Heisi. Itulah sebabnya dia tidak dijatuhi hukuman mati oleh Heisi, tidak peduli berapa banyak aturan yang telah dia langgar sebelumnya. Heisi telah mengirim Dao Xuan untuk menyingkirkan Dao Tong, karena Dao Xuan adalah muridnya yang paling terpercaya. Setelah memastikan penyebab kematian Dao Tong, Heisi tenggelam dalam kesedihan. Ia mengizinkan Dao Xuan untuk bertindak menggantikannya di sekolah, mengambil pedangnya dan mengejar Qin Haodong untuk membalas kematian putranya. Qin Haodong berkata dengan heran, kamu seorang Taois, bagaimana mungkin kamu punya anak laki-laki? Heisi tidak ingin menjelaskan semua itu kepada Qin Haodong. Dia membalas dengan ketus, diam, kau benar-benar sudah mati hari ini. Zhou Tianhu memandang Qin Haodong seolah-olah dia adalah lelucon. Dia merasa seperti seekor kucing yang menangkap tikus pada saat itu, itulah sebabnya dia tidak terburu-buru. Dia tahu tidak ada cara bagi Qin Haodong untuk melarikan diri selama 3 kekuatan tertinggi ada di sana. Qin Haodong, bagaimana ini, sekarang setelah aku menjelaskannya padamu, kau bisa pergi ke neraka. Hu Xiaoxian sudah putus asa saat mendengar siapa ketiga orang itu. Dia memiliki pemikiran yang sama dengan Zhou Tianhu, percaya bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri hari itu. Dia berbalik dan menatap Qin Haodong, matanya dipenuhi pikiran yang mendalam. Pria kecilku, sekarang aku menyesal. Qin Haodong bertanya, menyesal apa? Menyesal datang ke sini bersamaku. Tidak, aku merasa senang bisa mati bersamamu. Mata Hu Xiaoxian tampak lembut, aku menyesal tidak tidur denganmu sebelum kita datang ke sini, aku sangat membencinya sehingga aku akan mati tanpa mengetahui bagaimana rasanya. Leng Feng tertawa dengan wajah cabul, lihatlah dirimu, begitu genit dan begitu murni, tenang saja, aku akan memberitahumu bagaimana rasanya setelah aku membunuhnya. Qin Haodong memegang tangan Hu Xiaoxian dan berkata, tenang saja, kita tidak akan mati di sini, tidak sebelum kematian mereka bertiga. Tiba-tiba dia berbalik dan menatap ketiga orang itu dengan mata dingin. Kau mempermalukan wanitaku, kau akan menjadi orang pertama yang kubunuh hari ini. Leng Feng tertawa terbahak-bahak. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku, dasar serangga kecil. Qin Haodong berkata kepada Hu Xiaoxian, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Dia mengeluarkan 2 jimat angin dan menggunakannya pada dirinya dan Qin Haodong. Kemudian dia mengeluarkan jimat boneka, memegangnya di tangannya. Dia menyiapkan jimat-jimat itu sebelum mereka pergi ke Senongjia. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa benda-benda itu akan digunakan hari itu. Bunuh dia. Saat Qin Haodong berteriak, dia dan Hu Xiaoxian bergegas menuju Leng Feng. Qin Haodong mengangkat tangannya dan melemparkan setumpuk jimat di tangannya. Jimat-jimat itu berhamburan tertiup angin dan berubah menjadi lusinan duplikat Qin Haodong dan Hu Xiaoxian. Mereka semua menyerang Leng Feng. Pupil mata Leng Feng mengecil. Dia hanyalah seorang pendekar dan tidak tahu banyak tentang trik Tao. Melihat jimat-jimat itu berubah menjadi lebih dari 10 duplikasi Qin Haodong dan Hu Xiaoxian, dia tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Namun pada akhirnya, dia adalah kekuatan tertinggi. Meskipun dia tidak bisa membedakan yang palsu dari yang asli, dia punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah. Dia mencabut pedang di punggungnya, menebas 10 sosok lainnya di hadapannya. 2 sosok di depan menghilang segera setelah terpotong menjadi 2 bagian. 2 lembar kertas jimat jatuh ke tanah. Tak lama kemudian, pasangan kedua dan ketiga dipotong olehnya dan semuanya diubah menjadi jimat. Pada saat yang sama, keempat pasangan lainnya sudah mendekati Leng Feng. Dengan bantuan jimat angin, Qin Haodong dan Hu Xiaoxian 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Mereka bergegas ke Leng Feng dengan kecepatan tinggi.
Qin Haodong memilih untuk menyerang Leng Feng terlebih dahulu, bukan hanya karena ia mempermalukan Hu Xiaoxian, itu lebih karena susunan yang ia pasang ada di sana. Mereka akan aman selama mereka berada di dalam susunan itu. Tidak akan ada yang bisa menyentuh mereka. Saat mereka mendekati Leng Feng dengan cepat, sebuah bayangan muncul di depan mereka. Yakyu Yukime menghalangi jalan mereka, dengan Doujigiri Yasutsuna di tangannya. Melihat Qin Haodong lolos dari serangannya, Leng Feng memegang pedangnya dengan wajah yang sangat tegas. Namun, dia tidak memilih untuk mengejar mereka berdua. Dia adalah kekuatan tertinggi yang sombong, begitu pula Yakyu Yukime. Dia tidak membutuhkan pria lain untuk bergabung dengannya untuk bertarung dengan dua lawan di alam kekuatan tersembunyi. Qin Haodong, kamu harus mati hari ini. Liu Shengshui tampak muram. Pisau di tangannya memotong dengan cepat. 3 jimat lainnya jatuh ke tanah, meninggalkan Qin Haodong dan Hu Xiaoxian yang asli di medan perang. Kamu duluan saja, aku bisa menangani wanita ini. Qin Haodong berteriak keras, mendorong Hu Xiaoxian menjauh darinya. 1000 pedang di tangannya memantulkan cahaya dingin. Dia berdiri di depan Yakyu Yukime tanpa ragu-ragu. Bab 412 melalui 3 tingkat. Keduanya menyerang secara bersamaan, tetapi perbedaan tingkat kultivasi mereka sangat jauh. Tebasan Yakyu Yukime begitu agresif hingga udara berderit di bawah tekanan. Tebasan Qin Haodong mungkin terlihat kuat, tetapi tekanannya langsung hilang setelah berhadapan dengan tebasan Yakyu Yukime. Men, biarkan aku mematahkan lehermu. Benturan kedua pisau itu meninggalkan suara gemeretak di udara. 1000 pedang milik Qin Haodong hampir terlepas dari tangannya. Sementara Doujigiri Yasutsuna tidak perlu istirahat. Ia menebas wajah Qin Haodong tanpa penundaan. Pedang itu menebas dan Qin Haodong hampir terpotong menjadi 2 bagian, namun, pada saat itu, tubuhnya bergerak mundur dengan lintasan yang tidak teratur, seolah ditarik oleh suatu kekuatan besar. Dia menghindari tebasan Yakyu Yukime dengan tipis. Hu Xiaoxian telah menyelamatkan Qin Haodong dari jarak lebih dari 10 meter. Dia telah memperhitungkan semua itu, dan dia tahu Yakyu Yukime akan mengejarnya. Jadi dia mendorong Hu Xiaoxian menjauh darinya dan mengikatkan tali sutra tak terlihat di pinggangnya. Setelah Hu Xiaoxian berhasil keluar dengan selamat, dia segera menarik tali dan menyeret Qin Haodong. Melihat Qin Haodong menghindari serangan mematikannya dengan cara yang aneh, Yakyu Yukime tidak bisa menahan diri untuk memarahinya, betapa tercelanya. Sama seperti yang dilakukan Leng Feng, dia berhenti mengejar keduanya karena Hei Si telah menghalangi jalan mereka. Hei Si berusia hampir 100 tahun. Dia tampak kurus dan lemah, dengan rambut putih di atas kepalanya, tetapi ketika dia berdiri di sana, dia merasa seperti gunung. Tekanannya sangat besar. Itulah kekuatan sebenarnya dari seorang pria di alam kekuatan tertinggi tingkat kedua. Yakyu Yukime dan Leng Feng jauh lebih lemah darinya. Mengingat tingkat kultivasi Qin Haodong, Hei Si bahkan tidak ingin mencabut pedang di belakangnya. Dia meliriknya dan berkata, anak muda, kamu tidak punya satu kesempatan pun untuk menyingkirkanku hari ini, jadi diamlah dan biarkan aku membalas kematian putraku. Kau tidak tahu itu, kami bahkan tidak berusaha. Qin Haodong mengangkat tangannya. 10 jarum lagi melesat ke arah Hei Si dengan rapat. Hei Si tampak sangat meremehkan, seolah tidak menyadari jarum-jarum itu. Ketika jarum-jarum itu berada 1 inci darinya, jarum-jarum itu jatuh ke tanah seolah-olah telah menabrak dinding. Tidak ada satupun jarum yang menyentuh jubahnya. Kelima orang lainnya terkejut. Mereka heran, bertanya-tanya bagaimana Ki yang melindungi Hei Si bisa begitu kuat. Hei Si tampak cukup bangga akan hal itu. Dia berkata dengan tenang, aku akan memberimu 3 kesempatan untuk menyerang karena kamu masih muda, jika kamu gagal, aku akan langsung membunuhmu. Qin Haodong tampak polos. Dia berteriak keras, aku tidak percaya ini, ayo coba lagi. Banyak sinar cahaya dingin terbang ke arah Hei Si. Ada pisau, anak panah, dan berbagai macam senjata tersembunyi, tidak ada yang bisa menembus Ki yang melindungi Hei Si. Mereka semua jatuh ke tanah sebelum bisa menyentuhnya. Hei Si mencibir dan berkata, kau punya 1 kesempatan terakhir, dan setelah itu aku akan mengirimmu ke neraka. Apa-apaan ini, sekali lagi. Saat Qin Haodong bergerak, 3 bongkahan hitam terbang ke arah Hei Si pada ketinggian yang berbeda. Mereka tidak terlihat begitu kuat atau cepat jika dibandingkan dengan apa yang telah dilemparkan Qin Haodong sebelumnya. Semua orang mengira Qin Haodong sudah kehabisan akal. Dia sudah mencoba dan gagal 2 kali. Tidak ada yang menyangka bahwa 3 bongkahan hitam itu dapat menghancurkan Ki di sekitar Hei Si. Hei Si tampak tidak peduli dengan serangannya sama sekali. Dia mengangkat dagunya dan bahkan tidak mencoba menghindari 3 bongkahan yang akan mengenainya. Dia pikir mustahil bagi Qin Haodong untuk menghancurkan Ki yang melindunginya. Qin Haodong hampir tertawa saat melihat Hei Si begitu sombong. Itulah yang diinginkannya. Tangan kanannya mengeluarkan remote kontrol dan menekan tombol. 3 bongkahan hitam itu adalah 3 bungkus peledak C4 yang telah ditempatkan para pembunuh di mobilnya.
Dia mengeluarkannya dan menyimpannya di cincin penyimpanannya, sehingga dia bisa menggunakannya suatu hari nanti. Heisi adalah seorang kultivator kuat, tetapi dia tidak tahu apa itu C4, dia juga tidak tahu seberapa merusaknya benda itu, atau dia tidak akan membiarkan ketiga kawanan itu mendekatinya. Seperti biasa, dia mengangkat tangannya dan mencoba untuk membalik tiga bongkahan batu itu menjauh darinya. Pada saat yang sama, Qin Haodong menekan tombol dan tiga bongkahan batu itu meledak pada saat yang sama. Suaranya menggetarkan langit dan bumi. Keempat bungkus C4 meledak bersamaan. Bahkan gunung-gunung di sekitarnya pun berguncang. Heisi tidak pernah menyangka bahwa bongkahan-bongkahan itu bisa begitu merusak. Ia bahkan lebih terkejut lagi dengan cara Qin Haodong mengendalikannya dari jauh. Ketidaktahuannya membuatnya menderita. Ia terpental seperti karung rusak. Qi yang melindungi Heisi memang sangat kuat. Dia telah terdorong sejauh 10 meter, tetapi tubuhnya tetap utuh, tidak seperti yang diharapkan Qin Haodong. Meskipun, dia memuntahkan sedikit darah. Begitu dia menekan tombol, Qin Haodong membuat Hu Xiaoxian berbaring di tanah. Setelah ledakan itu, Qin Haodong tampak sedikit kecewa ketika melihat Heisi tidak mati. Dia tahu bahwa mereka masih dalam bahaya saat ini, jadi dia memegang tangan Hu Xiaoxian dan menyeretnya ke formasi. Ah! Raungan marah Heisi datang dari belakang mereka. Qin Haodong benar-benar membuatnya marah. Dia tidak pernah terluka separah ini sejak dia melangkah ke alam kekuatan tertinggi, itulah sebabnya dia sangat marah saat itu. Yang membuatnya semakin marah adalah bahwa dia telah ditipu oleh seorang pemuda seperti itu. Dia dengan paksa menekan luka dalam tubuhnya dan segera bergerak, meninggalkan bayangan di belakangnya. Dia bergegas menuju Qin Haodong dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dia akan melakukan apa saja untuk membunuh pemuda itu. Meskipun Qin Haodong telah menggunakan jimat angin, tingkat kultivasinya masih jauh lebih rendah daripada Heisi. Dia telah mencoba yang terbaik untuk menyingkirkannya, tetapi Heisi semakin dekat dan dekat. Susunan yang telah ia pasang sudah berada di dekat mereka, sementara mereka hampir bisa merasakan Heisi bernapas di punggung mereka. Pergilah ke neraka. Heisi berteriak dan melambaikan tangannya, lalu memukul punggung Qin Haodong. Pukulan dahsyat kekuatan tertinggi di tingkat kedua sudah cukup untuk mengguncang alam semesta. Udara di sekitar pukulan itu keluar karena tekanan yang diberikan pukulan itu. Kamu duluan. Qin Haodong mendorong Hu Xiaoxian ke dalam formasi. Kemudian dia berbalik, mengangkat pisaunya dan menebas Heisi. Wajah Heisi sedikit berubah. Tinjunya menghantam tepat ke arah pedang 1000 milik Qin Haodong. Tinjunya diselimuti oleh ki pelindung, tidak lebih lemah dari senjata legendaris manapun. Saat tinju dan bilah saling bertabrakan, momentum besar menggulung pasir dan batu. Kemudian, pasir dan batu itu jatuh dengan keras ke pohon, berderak-derak. Qin Haodong telah berusaha sekuat tenaga, tetapi jarak di antara mereka sangat jauh. Dia sudah setengah langkah ke alam kekuatan tertinggi, sementara Heisi sudah berada di tingkat kedua. 1000 pedang adalah senjata legendaris, tetapi mengingat alam penggunanya, senjata itu tetap tidak dapat menahan pukulan Heisi. Beberapa saat kemudian, Tousan Blades terlempar tinggi ke langit. Qin Haodong merasakan panas di dadanya, dan dia hampir muntah darah. Pergilah ke neraka. Qin Haodong telah kehilangan senjatanya, dan dia berada dalam posisi yang tidak siap. Dia menyerah untuk melawan, membiarkan telapak tangan Heisi yang kuat menekan perutnya. Heisi tidak menunjukkan belas kasihan karena dia harus membunuhnya. Dia yakin bahwa telapak tangan itu tidak hanya akan menghancurkan dantian Qin Haodong, tetapi juga organ dalamnya. Namun, tak lama setelah dia menekan perut Qin Haodong, sebuah kekuatan misterius keluar darinya, yang menangkal hampir semua kekuatannya. Ketika Qin Haodong pertama kali terkena pukulan, dia mendengar suara retakan. Jimat hitam yang dia kenakan di pinggangnya sudah hancur berkeping-keping. Dia membelinya dari Antique Row dan seharusnya dapat menahan 3 serangan dari kekuatan tertinggi. Pedang itu telah dipukul 2 kali oleh Dao Tong, dan itu adalah yang terakhir kalinya. Sebagai seorang kultivator di level kedua alam kekuatan tertinggi, serangan Heisi berada di luar daya dukung jimat tersebut. Beruntung bagi Qin Haodong, Heisi tidak dapat tampil maksimal karena cedera akibat ledakan tersebut. Meski begitu, Qin Haodong terbanting ke belakang bagaikan lalat, meninggalkan jejak darah di udara. Haodong. Hu Xiaoxian mengerang sedih. Kemudian dia mengulurkan tangannya untuk menyeret Qin Haodong ke dalam formasi. Qin Haodong tahu bahwa dirinya masih dalam bahaya, jadi dia menenangkan diri dan mengaktifkan formasi tersebut. Keduanya langsung menghilang dalam formasi tersebut. Heisi bersumpah. Dia sangat membenci Qin Haodong karena tidak mati sebelum dia. Aku bersumpah akan memenggal kepalamu sebagai pengorbanan untuk anakku. Dia mencabut pedang dari punggungnya dan menebasnya di tempat di mana keduanya menghilang. Saat dia menebas, udara di sekelilingnya berubah menjadi bilah-bilah pedang, yang menimpanya bagai hujan, dengan niat membunuh yang besar.
Pisau-pisau udara itu begitu tajam bahkan mampu memotong ki pelindung di sekitar Heisi dan merobek jubahnya hingga berkeping-keping. Itulah arai pembunuh. Heisi cukup paham tentang susunan. Dia menangkis bila-bila udara dengan pedangnya dan bergerak mundur. Heisi bisa saja terbunuh oleh formasi itu, jika dia tidak bereaksi cukup cepat. Terlebih lagi, Qin Haodong terluka parah saat itu, jadi formasi itu menyerang secara otomatis. Zhou Tianhu, Yakyu Yukime, dan Leng Feng berkumpul. Apa yang terjadi? Heisi tampak sangat muram, bajingan, dia menempatkan sebuah arai di sini terlebih dahulu, ini adalah salah satu arai terkuat, arai pembunuh. Apa, dia tahu cara mengatur arai? Leng Feng hampir terkejut. Awalnya dia tidak peduli dengan Qin Haodong. Saat itu, pemuda itu tampak berhati-hati, dan dia memiliki serangkaian rencana cadangan. Zhou Tianhu adalah orang biasa. Dia belum pernah mendengar tentang arai, jadi dia tidak tahu apa itu. Dia bertanya, apa itu? Apakah itu kuat? Leng Feng berkata, ini lebih dari sekadar kekuatan, jika seseorang mengaktifkan arai pembunuh tanpa mengetahuinya, sangat mungkin dia akan terbunuh. Ia kemudian mengayunkan pedang di tangannya dan menebas dahan pohon yang lebih tebal dari lengannya. Ia melemparkan dahan itu ke dalam barisan. Begitu cabang itu memasuki susunan itu, cabang itu terpotong-potong oleh aura pembunuh dalam waktu kurang dari sedetik. Itu mengerikan. Zhou Tianhu terkejut. Dia mundur 2 langkah, kalau-kalau dia tidak sengaja jatuh ke dalam formasi. Dia berhasil menenangkan diri, lalu bertanya kepada 3 orang lainnya, kalian semua adalah legenda hidup, apakah kalian punya ide tentang cara memecahkan susunan itu? Bab 413 Pengorbanan Hidup. Yakyu Yukime berkata, saya dari Nihon, saya ahli dalam ninja dan ilmu pedang, saya tidak tahu apapun tentang arai. Leng Feng berkata, aku hanya seorang pejuang, aku punya banyak cara untuk membunuh seseorang, tetapi aku tidak tahu apapun tentang susunan, aku belum pernah melihat susunan sebelumnya, apalagi mengetahui cara menghancurkannya. Ketiga orang itu menoleh ke Heisi pada saat yang sama. Salam bagi satu-satunya Tuhan. Heisi berkata, saya seorang Taois, saya tahu banyak tentang keterampilan Taois, dan saya tahu banyak tentang cara menangkap hantu atau melenyapkan setan, tetapi saya hanya tahu sedikit tentang susunan. Melihat tidak ada seorang pun di sana yang tahu cara menghancurkan susunan itu, Leng Feng bertanya, lalu apa yang harus dilakukan? Kita tidak bisa menunggu di sini selamanya. Heisi menjawab, kenapa tidak, kami punya makanan dan minuman di sini, kurasa mereka tidak bisa bersembunyi di sana lama-lama, aku akan membunuh mereka begitu mereka keluar. Yakyu Yukime setuju, aku datang ke sini untuk membunuh Qin Haodong, itulah satu-satunya tujuanku, aku tidak akan pergi sebelum aku memenggal kepalanya. Leng Feng mempertimbangkannya sejenak. Itulah satu-satunya solusi saat ini, mereka harus menunggu sampai Qin Haodong dan Hu Xiaoxian keluar dari formasi. Pada saat yang sama, Zhou Tianhu berteriak, ada satu cara lagi. Yang lain menatapnya dan salah satu dari mereka bertanya dengan heran, apa, kamu punya ide? Zhou Tianhu tertawa, aku tidak tahu bagaimana cara menghancurkan formasi itu, tetapi aku punya senjata dan meriam, ayo kita tembak kepala mereka. Mata ketiga orang lainnya langsung tercerahkan begitu mendengar ide itu. Mereka biasanya tidak tertarik pada senjata panas. Mereka menyadari bahwa, meskipun killing arai dapat mencegah orang masuk, ia tidak dapat menahan senjata api dan meriam. Terkadang cara yang paling sederhana adalah yang paling berguna. Leng Feng berkata dengan gembira, itu ide yang bagus, kita bisa mencobanya. Zhou Tianhu tampak sangat puas. Ia memanggil 2 orang anak buahnya dan memerintahkan, kumpulkan semua orang bersenjata di sini, tembak 2 target di dalam susunan. Tak lama kemudian, lebih dari 10 orang bersenjata berkumpul di luar tempat pembantaian. Mereka membawa pistol, AK, 2 senapan mesin ringan, dan peluncur roket kecil. Ayo, pukul mereka dengan keras. Zhou Tianhu berteriak dengan ganas. Para penembak itu nyaris tak bisa melihat apapun di dalam susunan itu, dan mereka bertanya-tanya apa yang mereka targetkan. Akan tetapi, karena komandan mereka telah memberi mereka perintah dan mereka tidak perlu membayar peluru, mereka terus menarik pelatuk, menembaki ruang terbuka di depan mereka. Saat tembakan mulai terdengar, asap mengepul. Tanah di depan mereka berubah menjadi berantakan. 10 menit kemudian, Zhou Tianhu merasa sudah waktunya. Jadi dia melambaikan tangannya ke orang-orang bersenjatanya dan menyuruh mereka berhenti. Dia berbalik dan berkata kepada 3 orang lainnya, saya pikir kita sudah melakukannya. Leng Feng mengambil ranting lagi dan melemparkannya ke arah killing arai. Ranting itu segera hancur berkeping-keping seperti sebelumnya. Tampaknya peluru dan peluru meriam dapat memasuki susunan tersebut, tetapi mereka gagal menghancurkannya. Heisi mengerutkan kening dan berkata, aku bisa merasakan bahwa mereka belum mati. Zhou Tianhu berteriak, itu tidak mungkin, tidak ada yang bisa selamat dari begitu banyak peluru, bahkan yang abadi. Heisi berkata,
kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalam Killing Arai karena masih ada satu lagi arai di sana, aku punya firasat bahwa mereka masih hidup. Lalu, melihat kobaran api yang hebat gagal membunuh Qin Haodong, Zhou Tianhu menjadi sangat panik. Ketiga orang lainnya semuanya adalah kekuatan tertinggi, mereka sama sekali tidak takut pada Qin Haodong. Begitu Qin Haodong keluar dari formasi, Zhou Tianhu akan menjadi satu-satunya targetnya untuk dibunuh. Dia berkata dengan gugup, apalagi yang bisa kita lakukan sekarang? Heisi menjawab, cara paling sederhana dan paling menjanjikan adalah menunggu di sini, mereka tidak punya makanan atau air di sana, beberapa hari kemudian, mereka akan keluar sendiri. Zhou Tianhu menjawab dengan tergesa-gesa, baiklah, aku akan meminta orang-orang menyiapkan makanan dan tenda di sini, terima kasih atas kerja kerasmu. Heisi dan Yakyu Yukime telah bertekad untuk membunuh Qin Haodong. Leng Feng meneteskan air liur untuk Hu Xiaoxian. Semua yang diinginkan ketiganya ada di dalam susunan itu. Oleh karena itu, mereka segera menyetujui rencana itu dan duduk di samping susunan itu. Di dalam susunan pembunuh, Qin Haodong berada dalam pelukan Hu Xiaoxian setelah dia jatuh ke tanah. Dia mengeluarkan selimut dari cincin penyimpanannya dan membentangkannya di tanah. Kemudian dia membaringkan Qin Haodong di atas selimut dengan hati-hati. Begitu Qin Haodong berbaring, dia memuntahkan darah dengan deras. Wajahnya tampak sepucat kertas putih, dan napasnya samar-samar. Haodong, kamu baik-baik saja, aku sangat takut. Hu Xiaoxian berkata dengan gugup. Qin Haodong mengeluarkan beberapa pil penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Namun, pil-pil itu tampaknya tidak banyak membantunya. Serangan Heisi begitu kuat sehingga semua organ dalamnya terluka parah. Yang paling mengerikan adalah dantiannya telah hancur total. Tanpa nutrisi dari ki asli kayu hijau, luka-luka itu tidak akan sembuh. Dia untuk sementara tidak mati, tetapi tidak banyak waktu tersisa baginya. Dia menarik napas dan berkata dengan lemah, maafkan aku, Xiaoxian, aku sudah membuat rencana dengan sangat hati-hati, tetapi aku tidak menyangka Heisi akan ikut campur, aku tidak pernah tahu bahwa Zhou Tianhu akan mampu mempekerjakan tiga kekuatan tertinggi sekaligus, ini salahku karena melibatkanmu dalam hal ini. Itu bukan salahmu. Hu Xiaoxian memegang tangannya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Kamu adalah seorang medical sage, kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri, kan? Senyum getir muncul di wajah Qin Haodong. Aku adalah seorang sage medis, bukan dewa, orang tua itu telah mencapai tingkat kedua dari alam kekuatan tertinggi, dia menghancurkan dantianku, tidak ada yang bisa menyembuhkanku sekarang, bahkan dewa. Ia merasa sangat putus asa saat mengatakan itu. Tuhan telah membuat lelucon tentang hidupnya. Ia menemukan putrinya setelah reinkarnasinya, dan bertemu dengan sahabat karibnya. Sekarang ia mencoba mengambil semua itu darinya. Hu Xiaoxian merasakan hal yang sama dengan Qin Haodong. Dia mencoba menghiburnya. Anak kecil, jangan bersedih hati, kita akan bisa keluar dari masalah ini. Qin Haodong berkata, jangan coba-coba menipu dirimu sendiri, jika aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa. Usai bicara, dia tak kuasa menahan muntah darah. Hu Xiaoxian menyeka darah di sudut mulutnya dan berkata, anak kecil, jangan takut, aku tahu cara menyelamatkanmu, minum saja pil ini. Qin Haodong hampir pingsan. Dia melihat Hu Xiaoxian memegang pil dan mencoba memberinya makan. Bagian yang lucu adalah warna pilnya, biru. Dia terluka parah dan tidak dapat berbicara, tetapi dia masih tahu apa yang diberikan Hu Xiaoxian kepadanya. Pil biru saat ini. Apa yang diinginkan wanita itu? Apakah dia? Hu Xiaoxian sudah mulai menanggalkan pakaian mereka. Tak lama kemudian Qin Haodong pun menanggalkan seluruh pakaiannya, lalu Hu Xiaoxian pun mengikutinya. Qin Haodong merasa sangat malu. Dia berada di pintu neraka, dan Hu Xiaoxian masih ingin melakukan itu. Dia tahu wanita itu sangat mencintainya. Karena dia tidak punya banyak waktu lagi, dia merasa bahwa mungkin itu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuknya. Qin Haodong mengerti apa yang diinginkannya. Meskipun dia sangat lemah saat itu, prajurit kecilnya telah berdiri tegak. Dia kehilangan kesadaran karena perasaan aneh itu. Hu Xiaoxian duduk di samping Qin Haodong. Dia duduk di atasnya begitu melihat pil biru kecil itu mulai berefek. Wajah cantiknya tampak sedikit kesakitan pada awalnya, lalu dia tampak tegas, bergumam, pengorbanan hidup rubah surgawi. Ketika Qin Haodong sadar kembali, dia merasakan meridian di tubuhnya bergetar. Seluruh tubuhnya telah dipenuhi dengan ki spiritual, mengalir dari dantiannya ke meridiannya. Luka-luka itu tidak ditemukan saat ini. Ketika dantiannya hancur, semua ki sejati keluar ke meridiannya. Dengan nutrisi ki spiritual, ki sejati tumbuh semakin kuat. Akhirnya, meridiannya gagal menampung ki sejati itu. Dia merasa meridiannya hampir terkoyak. Sebagai mantan kaisar kayu hijau, Qin Haodong sudah tidak asing lagi dengan perasaan itu. Dantiannya yang rusak berusaha membentuk inti. Qin Haodong kebingungan.
Dia baru saja terluka parah oleh Heisi beberapa waktu lalu. Dia bertanya-tanya mengapa dantiannya membentuk inti saat itu. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir sebanyak itu. Jika dia ragu-ragu beberapa menit lagi, meridiannya akan meledak karena tekanan ki asli. Kemudian, dia akan mati dalam waktu singkat. Memikirkan hal itu, dia menyingkirkan semua pikiran lain dan mencoba memasukkan ki asli ke dalam meridiannya untuk membentuk inti di dalam dantiannya. Dantiannya hancur total saat itu. Ki asli yang terkondensasi tidak memiliki tempat untuk tinggal dan semakin banyak ki asli yang masuk, tekanannya menjadi lebih kuat. Setelah suara retakan rendah, sebuah inti seukuran beras muncul di tengah dantiannya, dan mulai berputar perlahan. Pada saat yang sama, Qin Haodong merasa sangat nyaman dari lubuk hatinya. Tingkat kultivasinya telah meroket, dan dengan ki sejati yang mengalir masuk, inti emasnya tumbuh semakin besar, menjadi seukuran buah leci. Tahap awal alam inti emas. Qin Haodong sangat gembira. Alih-alih mati di sana, dia secara tidak sengaja membentuk intinya sendiri. Qin Haodong merasa sangat kuat saat itu. Darahnya mengalir deras di dalam dirinya. Ruang di sekitarnya bergetar. Setiap meridiannya seperti sungai. Dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Itulah kedua kalinya dia membentuk inti emas. Dia merasa bahwa inti emas yang sekarang jauh lebih kuat daripada yang pertama. Kekuatan di dalam dirinya tidak terbatas. Dengan satu pukulan, dia bisa menghancurkan bumi menjadi debu. Dia tahu itu hanya imajinasinya. Namun, tingkat kultivasinya telah meningkat pesat setelah dia mencapai tahap awal alam inti emas. Meskipun dia baru berada di tahap awal, kekuatannya setara dengan kekuatan tertinggi di tingkat ketiga. Dia bertanya-tanya mengapa dia bisa membentuk inti berkualitas tinggi, mengingat ki spiritual di bumi tipis. Sebagai seorang kultivator, dia membutuhkan ki spiritual yang sangat murni untuk mencapai alam inti emas, yang mana lebih dari apapun yang dapat diberikan oleh batu roh manapun untuknya, atau dia dapat membuat terobosan sejak lama, daripada menunggu sampai saat itu. Akhirnya, inti itu menjadi benar-benar padat di dalam dantiannya. Ia bersinar seperti bintang terang, memancarkan cahaya lembut, dan mengeluarkan tekanan yang mengerikan. Heisi dan yang lainnya telah menunggu di luar sana untuk waktu yang lama, dan mereka tidak mendengar apapun dari dalam barisan. Zhou Tianhu bertanya, mungkinkah Qin Haodong telah meninggal? Yakyu Yukime menjawab, tidak, dia masih hidup. Zhou Tianhu berkata, tapi mengapa dia tidak bersuara sedikit pun? Dia baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika susunan itu tiba-tiba berubah. Ki spiritual yang tak berujung mengalir ke dalam susunan itu dengan deras. Beberapa saat kemudian, kekuatan yang luar biasa meledak dari susunan itu. Bahkan Heisi gemetar saat merasakan kekuatan itu. Wajah Heisi tiba-tiba berubah dan dia berteriak, seseorang menerobos ke alam kekuatan tertinggi. Bab 414 Kegilaan Hu Xiaoxian. Heisi jelas tahu apa yang sedang terjadi ketika dia merasakan tekanan yang luar biasa karena dia pernah berada di sana. Qin Haodong telah mencapai alam yang sangat ingin dicapai Dao Tong, alam kekuatan tertinggi. Leng Feng juga tahu bahwa seseorang di sana telah mencapai alam kekuatan tertinggi, dan dia terkejut. Itu tidak mungkin, hanya ada dua orang di sana dan kita sudah melihatnya, pemuda itu telah mencapai setengah langkah ke alam kekuatan tertinggi, tetapi dia dipukul keras oleh Heisi, bahkan dia bisa selamat, dia pasti sudah setengah mati sekarang, tidak mungkin baginya untuk mencapai terobosan itu. Sedangkan untuk wanita itu, dia baru saja mencapai level ke-6 dari kekuatan tersembunyi, dia tidak mungkin melewati begitu banyak level untuk mencapai alam kekuatan tertinggi. Heisi mengerutkan kening dan sangat setuju. Dia yakin dengan serangan yang dilancarkan pada Qin Haodong. Dia tidak langsung mati karena dia memiliki jimat untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi dia tidak akan bisa hidup lama, apalagi membuat terobosan apapun. Adapun Hu Xiaoxian, tingkat kultivasinya terlalu rendah. Namun, apa yang terjadi adalah nyata. Adegan itu hanya terjadi ketika seseorang menerobos ke alam kekuatan tertinggi. Yakyu Yukime berkata, saya tidak tahu banyak tentang arai, tetapi saya pernah mendengar bahwa ada banyak jenis arai, ada arai penjebak, arai pembunuh, dan bahkan arai hantu. Ini mungkin arai hantu yang dibuat Qin Haodong untuk menipu kita. Leng Feng menepuk pahanya dan berkata, benar sekali, Qin Haodong tahu kita tidak akan pergi, jadi dia menciptakan hantu untuk menakut-nakuti kita. Dia sangat bodoh. Bahkan jika dia berhasil masuk ke alam kekuatan tertinggi, kita masih memiliki 3 kekuatan tertinggi di sini, termasuk pembangkit tenaga super, Heisi. Mengapa kita harus takut? Yang lain merasa perkataan Leng Feng masuk akal karena mereka tidak dapat menemukan penjelasan lain. Satu-satunya hal yang mereka yakini adalah bahwa 2 orang di dalam formasi itu tidak mati. Zhou Tianhu berkata, bagaimana kalau memanggil anak buahku dan menembak lagi? Heisi menggelengkan kepalanya dan menepis gagasan itu. Tidak ada gunanya, mereka punya cara untuk menghindari peluru tidak peduli berapa banyak peluru yang terbuang, mungkin meriam bisa membantu. Zhou Tianhu menggertakkan giginya dan berkata, aku bisa memberimu meriam jika itu berhasil.
Yakyu Yukime berkata, lupakan saja, meriam terlalu mematikan, kita harus bersembunyi di suatu tempat yang jauh, dilihat dari situasi sekarang, mereka akan kabur selama kita tidak di sini, kalau begitu, tidak akan ada gunanya bahkan jika kita menghancurkan tempat ini. Zhou Tianhu memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu. Deretan itu kembali hening saat mereka berbicara. Tekanannya hilang, dan ki spiritual menjadi stabil. Qin Haodong dulunya adalah kaisar kayu hijau dan dia sangat mengenal alam inti emas. Semangatnya sudah cukup kuat, jadi dia tidak perlu menstabilkannya seperti orang lain. Saat ini dia adalah seorang kultivator alam inti emas sejati. Qin Haodong mencoba merasakan apa yang terjadi di dalam dirinya. Dia menemukan luka-luka yang dibawa Heishi padanya telah disembuhkan, dan tubuhnya kini dipenuhi dengan kekuatan. Dia membuka matanya dan melihat Hu Xiaoxian berbaring di sampingnya, kelelahan. Keduanya telanjang dan ada darah di selimut putih di bawah mereka, yang tampak sangat menakutkan. Adegan itu mengingatkan Qin Haodong pada apa yang terjadi sebelum dia pingsan. Hu Xiaoxian telah memberinya pil biru. Apakah pil biru itu menyembuhkannya dan membantunya mencapai terobosan? Tidak, itu tidak mungkin. Saat dia mencoba mencari tahu, Hu Xiaoxian berseru kegirangan, anak kecil, kamu akhirnya berhasil. Dia bisa melihatnya dari kekuatan yang diberikan Qin Haodong. Dia dipenuhi dengan kegembiraan karena pengorbanannya telah membuahkan hasil. Ya, benar. Qin Haodong melanjutkan, Xiaoxian, apa yang terjadi, mengapa semua lukaku sembuh, bagaimana aku bisa mengatasi hambatanku? Hu Xiaoxian tertawa, itu mudah, aku memberimu pil biru dan kemudian mengambil kesempatan untuk mencuri keperawananmu, yang menyembuhkanmu dan membantumu untuk mencapai terobosan. Senyumnya indah dan ceria, tetapi wajahnya tampak pucat. Qin Haodong merasa lembut dan protektif terhadapnya. Xiaoxian, apa yang terjadi padamu? Qin Haodong menarik Hu Xiaoxian ke dalam pelukannya. Meskipun keduanya telanjang, Qin Haodong tidak punya pikiran lain selain mencari tahu keanehan situasi tersebut. Dia mengulurkan tangan untuk merasakan denyut nadi Hu Xiaoxian. Kemudian dia terkejut karena dantian Hu Xiaoxian kosong. Tidak ada aliran ki sejati di dalam dirinya. Dia bukan seorang kultivator lagi. Hu Xiaoxian tidak pernah terluka sebelum Qin Haodong pingsan. Karena Qin Haodong telah sembuh dan mengalami terobosan, dia langsung mengerti apa yang terjadi, meskipun dia tidak tahu bagaimana tepatnya Qin Haodong melakukannya. Katakan padaku, Xiaoxian, di mana ki sejatimu? Qin Haodong tiba-tiba menjadi gugup. Dia tahu apa artinya bagi seorang pejuang untuk kehilangan kultivasinya. Itu fatal. Hu Xiaoxian tersenyum, lengannya melingkari leher Qin Haodong. Sekarang aku orang biasa, mulai sekarang, kau harus melindungiku. Xiaoxian. Setelah mengetahui bahwa Hu Xiaoxian mengorbankan dirinya untuk membantunya, kebahagiaan Qin Haodong yang baru saja bangkit pun sirna. Ia merasa hatinya diliputi oleh berbagai macam perasaan. Ia pun meneteskan air mata. Ia sangat mencintai wanita itu. Xiaoxian, kau benar-benar bodoh, kenapa kau melakukan itu? Hu Xiaoxian menyentuh pipinya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, apakah aku bodoh? Aku menukar kekuatan tertinggi dan seorang pria baik dengan kultivasi kekuatan tersembunyi milikku. Itu transaksi yang bagus. Qin Haodong tidak mengatakan apa-apa. Dia memeluk Hu Xiaoxian erat-erat. Dia tahu wanita itu mencintainya, tetapi dia tidak pernah tahu wanita itu mencintainya begitu dalam. Setelah beberapa lama, keduanya berpisah. Dia bertanya lagi, Xiaoxian, bagaimana kamu melakukannya? Dia cukup penasaran tentang hal itu. Dia telah hidup di dunia kultivasi selama lebih dari 500 tahun, dan dia telah melihat semua jenis metode kultivasi yang aneh, tetapi dia belum pernah mendengar tentang metode yang memungkinkan para kultivator mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan orang lain. Hu Xiaoxian membetulkan posisinya agar lebih nyaman. Kemudian dia berkata dengan suara pelan, saya telah berlatih metode rubah suci yang berasal dari sekte rubah suci kuno. Legenda mengatakan bahwa pendiri sekte tersebut adalah anggota klan rubah suci. Kesan pertama orang-orang terhadap rubah adalah sifat genit, mereka percaya bahwa rubah dapat membingungkan orang, yang mana itu tidak masuk akal. Rubah suci terkenal karena kesetiaan mereka terhadap cinta, mereka akan memberikan apapun demi kekasih mereka. Metode rubah suci memiliki dua mantra khusus, salah satunya adalah hipnosis rubah, yang hampir sama dengan keterampilan menyihir pikiran, pengguna akan menjadi bumerang jika targetnya memiliki semangat yang kuat. Konsekuensi dari bumerang tersebut adalah jatuh cinta pada target, tidak peduli apakah orang tersebut tua, cacat, jelek atau tampan, tidak ada yang dapat memengaruhi konsekuensinya. Dia mengangkat dagunya dan melihat wajah tampan Qin Haodong. Aku sangat beruntung telah bertemu dengan pria yang tampan, meskipun aku bukan satu-satunya wanita yang kau cintai. Qin Haodong mencium pipi pucatnya dan bertanya, lalu apa? Dia merasa bahwa luka-lukanya yang telah sembuh dan kemacetan yang pecah ada kaitannya dengan mantra kedua. Hu Xiaoxian melanjutkan, mantra kedua disebut pengorbanan hidup rubah surgawi,
mantra unik bagi sekte rubah suci, para kultivator wanita mengorbankan diri mereka ke surga sebagai ganti keajaiban. Untuk melaksanakan mantra itu, ada 3 batasan. Pertama, sang kultivator harus bersedia melakukannya. Kedua, targetnya haruslah orang yang dicintainya. Terakhir, sang kultivator haruslah seorang perawan. Batasan yang keras membawa efek yang signifikan, mantra itu dapat menghidupkan kembali orang mati, mantra itu juga dapat membantu para prajurit melewati masa-masa sulit. Aku terburu-buru ingin tidur denganmu, sebagian karena kamu tampan, tapi yang terpenting, aku ingin membantumu melewati masa sulitmu. Hu Xiaoxian mengatakannya dengan nada yang begitu santai, tetapi Qin Haodong sudah dipenuhi dengan emosi. Dia sangat tersentuh dan bersumpah akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk memperlakukan wanita itu dengan baik. Suaranya bergetar. Biayanya adalah kultivasimu. Saya beruntung. Qin Haodong bertanya, apa maksudmu, apakah ada hal lain yang mungkin kamu kehilangan selain itu? Hu Xiaoxian berkata, pengorbanan hidup rubah surgawi memiliki 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah mengorbankan kultivasi Anda sendiri, tingkat kedua adalah mengorbankan kekuatan spiritual Anda sendiri, tingkat ketiga, mengorbankan hidup Anda sendiri. Kamu cukup kuat, jadi hanya butuh pengorbanan tingkat pertama agar kamu pulih, dan kamu juga telah melewati masa kemacetan, itulah sebabnya aku bilang aku beruntung. Qin Haodong kembali memeluk Hu Xiaoxian erat-erat. Wanita itu rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkannya. Dia sangat beruntung karena telah pulih dengan sendirinya, atau itu akan berubah menjadi penyesalan seumur hidup. Hu Xiaoxian mengembuskan napas di telinganya. Dia berbisik, apakah kamu tersentuh, perlakukan aku dengan baik di hari-hari mendatang. Qin Haodong berkata, baiklah, aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk merawatmu. Qin Haodong mengumpat, dengan air mata di matanya. Hu Xiaoxian menyentuh pipinya dan berkata, kamu tidak perlu merasa terlalu bersalah, aku bisa mendapatkan kembali kultivasiku, mungkin butuh waktu lama. Lagi pula, kekuatan mentalku masih ada, kecepatan kultivasiku akan jauh lebih cepat daripada orang biasa, kau harus bekerja lebih keras, atau aku akan menyusulmu. Qin Haodong tidak mengatakan apa-apa. Dia memeluknya lebih erat. Hu Xiaoxian melanjutkan dengan perlahan, begitulah rubah suci, kami bersedia memberikan segalanya untuk pria yang kami cintai, nenek saya juga pernah melakukan itu. Qin Haodong bertanya, nenek juga menggunakan pengorbanan hidup. Hu Xiaoxian tersenyum karena dia merasa senang karena Qin Haodong menggunakan kata nenek. Dia menjelaskan, anggota perempuan dari sekte rubah suci biasanya memiliki kekuatan mental yang kuat karena kami mulai berkultivasi di usia yang sangat muda. Kami berkultivasi dengan kecepatan tinggi dan nenek saya mencapai setengah langkah ke alam kekuatan tertinggi di usia 20-an. Dia menggunakan pengorbanan hidup rubah surgawi untuk membantu kakekku melewati hambatan menuju alam kekuatan tertinggi. Tidak mungkin kakekku mencapai tingkat kelima tanpa bantuan nenekku. Nenek kemudian memulai dari awal, dia telah mencapai setengah langkah ke alam kekuatan tertinggi lagi. Qin Haodong menghela napas. Konon katanya rubah itu penuh nafsu, tetapi saat ini tampaknya mereka adalah pasangan yang paling setia. Dia berbisik kepada Hu Xiaoxian, tenang saja, kamu lebih beruntung daripada nenekmu, aku tidak akan membiarkanmu menderita sebanyak itu. Hu Xiaoxian menciumnya dan berkata, aku tidak melihatnya sebagai penderitaan. Aku merasa senang karena bisa melakukan sesuatu untuk pria yang kucintai. Kau cukup kuat untuk melindungiku sekarang, itu bisa menghemat banyak pekerjaanku. Qin Haodong tertawa, aku akan mengecewakanmu karena aku akan membuatmu mendapatkan kembali kekuatanmu segera, dan membantumu melewati hambatan alam kekuatan tertinggi. Apa katamu? Hu Xiaoxian bingung. Ucap Qin Haodong sambil membaringkan Hu Xiaoxian di atas selimut. Lalu dia menekannya ke lantai. Bab 415 Metode Inisiasi Kultivasi Ganda. Hu Xiaoxian merasakan ki sejati yang sangat murni mengalir ke dalam dirinya. Ki mengalir seperti sungai yang deras, tetapi tanpa pasir. Dia belum pernah melihat ki yang semurni itu. Kakeknya, yang telah mencapai tingkat kelima alam kekuatan tertinggi, memiliki ki sejati yang lebih kuat, tetapi tidak semurni itu. Saat ki asli memasuki tubuhnya, ia berkumpul di area dantiannya, mengisi dantiannya yang telah terkuras. Qin Haodong berkata, jangan hanya berbaring di sana. Cobalah untuk mengoperasikan ki sejati Anda dengan cara Anda sendiri. Hu Xiaoxian segera mengerti dan mulai menjalankan metode rubah suci seperti yang biasa dia lakukan. Ki sejati yang diberikan Qin Haodong padanya tidak memiliki atribut, jadi mudah baginya untuk terus menggunakannya. Dia merasa seolah-olah itu adalah ki sejati miliknya sendiri. Tingkat kultivasinya meroket, dari tingkat pertama kekuatan terbuka, ke tingkat kedua kekuatan terselubung. Sekitar 1 jam kemudian, tingkat kultivasi Hu Xiaoxian telah mencapai tingkat ke-6 dari kekuatan tersembunyi lagi. Selain itu, ki sejatinya jauh lebih murni dari sebelumnya. Meskipun kekuatannya telah pulih sepenuhnya, Qin Haodong tidak ingin berhenti. Dia terus mengalirkan ki sejati ke tubuh Hu Xiaoxian.
Hu Xiaoxian teringat bahwa Qin Haodong pernah berkata bahwa ia telah membantunya menembus alam kekuatan tertinggi. Memikirkan hal itu, ia terus mengalirkan ki asli untuk meningkatkan tingkat kultivasinya sendiri. Qin Haodong sedang melakukan metode inisiasi kultivasi ganda, yang dapat membantu para prajurit untuk melewati alam dasar dan segera mencapai tingkat kekuatan tertinggi. Metode tersebut membutuhkan ki sejati yang sangat murni, jadi dia tidak dapat melakukannya sampai dia membentuk intinya sendiri. Pada saat itu, inti emas berputar perlahan di dalam dirinya, mengeluarkan ki asli yang murni untuk membantu Hu Xiaoxian mencapai level berikutnya, level ke-8 kekuatan tersembunyi, dan level ke-9. Hu Xiaoxian menyadari bahwa dia berada di saat kritis. Dia mencoba yang terbaik untuk mengalirkan ki sejati di dalam dirinya, melakukan yang terbaik untuk melewati hambatan ke alam kekuatan tertinggi. Tidak lama kemudian dia mendengar sesuatu yang meledak. Ki sejati di dalam dantiannya mengalir deras ke meridiannya seperti ledakan. Alam kekuatan tertinggi, aku berhasil. Di dalam hati, Hu Xiaoxian bersorak. Dia tidak menyangka akan mendapat kejutan sebesar itu dari lelaki kecilnya. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah mendapatkan kembali kekuatannya dan mencapai alam kekuatan tertinggi. Namun, beberapa saat kemudian, keceriaannya sirna karena ki sejati di dalam dirinya tidak berhenti. Ki itu telah memenuhi semua meridiannya dan terus mengalir ke dantiannya. Ki itu akan meledak kapan saja. Dia ingin memberitahu Qin Haodong untuk berhenti, tetapi dia tidak bisa membuka mulut dan mengeluarkan suara apapun. Akhirnya, dantiannya tidak dapat menampung ki asli sebanyak itu dan meledak dengan hebat. Sial, aku baru saja mendapatkan kembali kekuatanku beberapa menit yang lalu dan sekarang aku kembali menjadi orang biasa lagi, orang biasa yang tidak bisa berkultivasi, selamanya. Hu Xiaoxian langsung pingsan begitu ide itu muncul di benaknya. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk bangun. Dia memeriksa dantiannya sendiri segera setelah dia sadar kembali. Dantiannya telah hancur total. Tempat itu kini kosong, tanpa sedikit pun aliran ki asli. Apa ini? Tiba-tiba Hu Xiaoxian menemukan manik-manik transparan di tempatnya. Manik-manik itu lebih berkilau daripada mutiara terbaik. Manik-manik itu memancarkan cahaya lembut. Saat ia sadar kembali, manik itu mulai berputar. Ki asli yang murni memenuhi tubuhnya, mengalir lebih cepat, tampak jauh lebih kuat daripada ki asli yang pernah dimilikinya. Ia merasa lebih bersemangat dari sebelumnya. Qin Haodong berbisik ke telinganya lagi, tenang saja, itu inti emasmu. Hu Xiaoxian membuka matanya dan merasakan kekuatannya. Kemudian dia bertanya, apa itu inti emas? Itulah tanda dari sebuah tahap kultivasi. Qin Haodong kemudian menceritakan kepada Hu Xiaoxian seluruh kisah tentang bagaimana gurunya membawanya ke dunia kultivasi, dan bagaimana ia bereinkarnasi. Ia tidak ingin menyembunyikan apapun dari seorang wanita yang telah menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, dia berkata, kekuatan tertinggi biasa tidak dapat membentuk inti emasnya sendiri karena ki sejati tidak cukup murni. Kekuatan tertinggi dengan inti emas bisa jauh lebih kuat daripada yang tidak memilikinya. Tahap awal alam inti emas sama dengan tingkat ketiga alam kekuatan tertinggi. Hu Xiaoxian tercengang dengan apa yang didengarnya. Dia berseru, kupikir kau adalah monster tua yang tahu segalanya, dan sekarang ternyata itu benar. Qin Haodong mengangkat dagunya dengan satu jari dan tertawa. Nona kecil, apakah kamu menyesal? Sudah terlambat. Ya, aku menyesalinya. Senyum genit Hu Xiaoxian kembali. Aku menyesal tidak tidur denganmu sebelumnya. Dua kekuatan super inti emas seperti kita tidak akan takut pada 3 orang di luar formasi. Kita tidak akan berakhir seperti ini. Qin Haodong berkata, sekarang kita bisa keluar dan menyelesaikan masalah dengan mereka. Hu Xiaoxian berkata, tunggu sebentar, aku masih punya sesuatu yang harus dilakukan. Qin Haodong bertanya dengan heran, apa? Hu Xiaoxian tersenyum licik dan berkata, kita sudah melakukannya 2 kali, sekali untuk menyembuhkanmu dan sekali untuk meningkatkan level kultivasiku. Aku belum menikmati perasaan itu, jadi aku ingin melakukannya di sini, sekarang juga. Dia melompati Qin Haodong dan menekannya ke tanah. Di luar barisan, Heishi dan yang lainnya sedang beristirahat. Tak lama kemudian mereka menemukan bahwa pemandangan yang memecah kemacetan itu muncul lagi. Dia langsung berdiri. Apa yang terjadi? Orang lain berhasil menembus batas. Bagaimana mungkin? Mereka hanya punya 2 orang di sana. Apakah mereka berdua mencapai alam kekuatan tertinggi? Leng Feng mencoba menenangkannya. Jangan khawatir. Itu pasti hantu yang diciptakan Qin Haodong untuk menakut-nakuti kita. Kita tidak takut pada awalnya, jadi dia membuat hantu lain. Itu konyol. Kita semua adalah pejuang yang berpengalaman, dia tidak bisa menipu kita, dengan kata lain, tidak akan ada bedanya meskipun dia memiliki 2 kekuatan tertinggi karena kita punya 3 di sini. Master Heishi mencapai level kedua dari alam kekuatan tertinggi, 2 kekuatan tertinggi yang baru bukanlah tandingannya. Heishi setuju dengannya, tapi entah mengapa dia punya firasat buruk. Kemudian hantu itu menghilang, dan susunan itu kembali sunyi. Mereka menunggu selama 1 jam lagi,
tetapi tidak terjadi apa-apa lagi. Leng Feng berkata, sudah kubilang Qin Haodong mencoba menipu kita. Sekarang kita tidak percaya pada hantu itu, dia tidak akan muncul. Pemandangan di depannya berubah drastis. Dua orang keluar dari formasi bergandengan tangan. Mereka adalah Qin Haodong dan Hu Xiaoxian. Qin Haodong tampak bersemangat. Luka-lukanya tampaknya telah sembuh, sementara tingkat kultivasinya masih berada di setengah langkah menuju alam kekuatan tertinggi, sama seperti sebelumnya. Hu Xiaoxian masih berada di level ke-6 kekuatan tersembunyi, tetapi penampilannya sangat berbeda saat itu. Wajahnya kemerahan dan dia bertindak lebih seperti wanita dewasa, menawan dan mempesona. Itu adalah ide Qin Haodong untuk menyembunyikan tingkat kultivasi mereka. Jika keduanya menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, ketiga orang itu akan lama pergi sebelum mereka mulai bertarung. Tidak mudah untuk menangkap kekuatan tertinggi yang mencoba melarikan diri. Begitu mereka pergi, masalah tak berujung akan datang di masa depan. Leng Feng tidak tahu bahwa keduanya sedang merencanakan sesuatu yang buruk terhadap mereka. Dia tertawa dengan arogan ketika memeriksa tingkat kultivasi mereka. Aku benar, tak satu pun dari mereka berhasil mencapai terobosan, mereka semua adalah hantu. Kemudian, dia tidak dapat mengalihkan pandangannya dari Hu Xiaoxian seolah-olah dia bersifat magnetis. Baru beberapa jam berlalu, tetapi wanita itu tampak lebih menawan daripada sebelumnya. Leng Feng benar-benar terpesona. Dia melangkah maju 2 langkah dan berdiri di depan Qin Haodong dan Hu Xiaoxian. Kalian tidak bisa bersembunyi selamanya. Suatu hari nanti, kalian akan berakhir di ranjangku. Adapun gigolo tak berguna ini, aku akan membunuhnya sekarang. Dia menarik pedangnya dari belakang dan menebas Qin Haodong, tetapi matanya masih menatap wajah cantik Hu Xiaoxian. Dia adalah kekuatan tertinggi, dikenal karena bergerak sangat cepat. Itulah sebabnya dia disebut pedang tercepat. Dia tidak berusaha sekuat tenaga dalam serangan ini, tetapi pedangnya cukup cepat, memotong ke arah wajah Qin Haodong. Qin Haodong mencibir dan mengulurkan tangan kanannya. 1000 pedang muncul di tangannya. Lalu dia menebasnya. Tebasan Qin Haodong lebih cepat dan lebih ganas daripada tebasan Leng Feng. 1000 pedang itu tajam dan dahsyat, mengguncang ruang di sekitarnya. Ya Tuhan, mengapa dia begitu kuat? Leng Feng tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah padanya. Kakinya lemas karena takut karena pemuda di depannya tidak hanya telah mencapai alam kekuatan tertinggi tetapi juga telah melampaui itu. Ternyata apa yang dilihatnya bukanlah hantu sama sekali. Keduanya berpura-pura berada di alam yang sama karena mereka berpura-pura bodoh untuk menangkap orang bijak. Dia sudah kehilangan seluruh keberaniannya saat berhadapan dengan tebasan yang keras itu. Dia mencoba untuk berbalik dan melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Leng Feng terpotong menjadi 2 bagian, darahnya berceceran di mana-mana. Semua itu terjadi begitu cepat. Dalam sekejap, Leng Feng telah berubah menjadi 2 bagian dan jatuh ke tanah. Pupil mata Heisi mengecil. Leng Feng mungkin sangat sombong, tetapi Heisi juga percaya bahwa bahkan dia tidak akan mampu membunuh kekuatan tertinggi dalam satu tebasan. Yakyu Yukime terkejut. Dia mengeluarkan Doujigiri Yasutsuna dan berdiri dalam posisi waspada. Yang paling panik adalah Zhou Tianhu. Qin Haodong tidak menebasnya, tetapi efek kuat yang ditimbulkannya hampir membuatnya mengompol. Heisi ragu-ragu. Dulu membunuh Qin Haodong untuk membalas kematian putranya sangatlah mudah. Dia tidak pernah menyangka Qin Haodong bisa lolos dan tumbuh begitu kuat. Dilihat dari serangan yang dilakukan Qin Haodong saat itu, pemuda itu mungkin telah melampauinya dalam hal kultivasi. Semakin tua Heisi, semakin besar rasa takutnya terhadap kematian. Usianya saat itu sudah lebih dari 100 tahun, tetapi ia masih ingin hidup. Ia sedikit takut saat itu, dan ia ingin pergi. Yakyu Yukime berdiri di sampingnya dan berbisik, kita harus bertarung bersama. Heisi mempertimbangkannya sejenak dan mengangguk. Meskipun Qin Haodong tampak cukup kuat, dia tidak akan mampu menghadapi 2 kekuatan tertinggi pada saat yang bersamaan. Selain itu, Heisi yakin dengan alam kekuatan tertinggi tingkat kedua miliknya, dan bahkan jika dia gagal mengalahkan Qin Haodong, dia masih bisa melarikan diri. Memikirkan hal itu, dia menghunus pedangnya dan memberi isyarat kepada Yakyu Yukime. Keduanya berjalan menuju Qin Haodong bersama-sama. Saat itu, Heisi lebih berhati-hati dari sebelumnya. Pedang di tangannya bergerak cepat seperti ular dan naga, menusuk dada Qin Haodong seperti kilatan. Namun, sebelum dia berusaha sekuat tenaga untuk menusukkan pedang ke dada Qin Haodong, dia merasakan sakit yang hebat di punggungnya. Kemudian ujung pisau keluar dari dadanya. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.